Jelas CS. Jadi kenapa gue bisa bilang dia grandma karena ada mimik komuk yang mengkerut dan itu gue ngeliat gitu, walaupun kealingan rambut ubannya yang panjang ya, itu selalu dengan ciri-ciri yang sama. Yang pertama itu gue 3 kali begitu selalu tiba-tiba kayak hujan pasir, nggak jelas CS pasir tapi ya pernah dari atas gimana logikanya pasir kan ada di tengah anak-anak, kita lagi ngeriung nih jatuh di tengah-tengah kan di bata setengah bata mulai. Anak-anak langsung di situ langsung sekut kan, wah ini udah bukan orang nih, nggak jelas nih, dipikirkan anak cuma iseng kali. Iya aja. Iya. Kata siapa horor itu menakutkan, horor itu menyenangkan. Inilah dia Jangkrik 21 Jalan Ngiti. Relax aja. Relax. Santai. Ya. Masih relax bersama dengan saya Leror. Sekba Sembal. Dan tentunya buat teman-teman yang udah selalu setia menunggu dalam tiap-tiap episode di Jangkrik 21. Nah, kali ini Jangkrik 21 seperti biasa kita akan mengangkat sebuah kisah yang akan diceritakan pengalaman langsung dari teman-teman kita secara profesi dan latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Nah, kalau kali sebelum-sebelumnya kita sudah pernah mengundang artis-artis internasional, sudah dari artis Hollywood, Bollywood sampai dengan Wood di Woodpecker. Bollywood, siput terakhir. Siput. Ya. Jadi nggak main. Pantengin terus juga ya dalam tiap episode karena akan ada grand prize yang menarik di akhir episode. Iya. Ada grand prize. Benar. Ya. Kita ada stang ya. Kita kasih stang sepeda. Stang sepeda kan lagi musim sepeda. Musim sepeda kita kasih stang. Kita nggak mau nyebut merek aja. Belum. Joran, kasih joran. Joran kita kasih ya. Sama yang paling mewah itu ada pelampung kristal. Pelampung kristal. Nyala tuh empang tuh. Jadi gitu kan di kaca-kaca. Ya kan ini nggak main, ini serius. Makanya tungguin terus ya. Tungguin terus. Ini stay tune terus maksudnya sampai dengan akhir ya. Nah, jadi langsung saja sebelumnya juga kembali kita ucapkan terima kasih untuk yang udah support ya dari Plagams ya, Plagam Clothing, terima kasih untuk Plagams dari Krak ya. Yes, benar. Dan juga tentunya dari Cilandak Familia dan Digra TV. Nah, jadi langsung aja untuk pengalaman kali ini akan diceritakan langsung dia seorang pegawai swasta. Ya, latar belakang pegawai swasta. Pengalaman-pengalaman seperti apa langsung aja kita kenalkan. Inilah ada kawan kita Ambong Faisal. Bang, apa kabar, Bang? Sehat Om Lay, sehat. Alhamdulillah ya. Mewah juga studio nih. Kali gua kemarin. Alhamdulillah. Hasil dari kita menabung akhirnya tetap dipinjemin. Nggak beli, tetap dipinjemin. Alhamdulillah. Jadi inventaris kita. Kenapa gue bilang mewah Om Lay? Kelihatan dari lampu. Oh iya, kelihatan. Lu berasa kayak ari-ari nih. Merah-merah gini. Ini lampu bukan yang saat lo lihat syuting biasa, ini beda. Ini lampu naruh 2 ayam aja bertelur langsung. Nah, saking hangatnya ini lampu. Ayam ayam kampung lagi. Iya. Ya beneran. Yang bukan disepuh. Ayam SD dong. Ini buat jemur puser. Kalau kita nongkrong ya, udah lama nggak nongkrong sama Ambong ya. Iya banget udah. Kalau dia nongkrong pasti dia suka ada cerita-cerita serem di daerahnya atau di tempat kerjanya. Yes. Ya gak sih ya? Pengalamannya horor banget. Makanya gue bilang kalau dia cerita sama gue bukan takut. Pasti balik duluan nih kalau ada cerita yang aneh-aneh. Ya, 11:30 udah mau pulang aja bawaannya. Di sini dah. Ya kita biar kata malam-malam nih, tengah malam ini kita rame-rame dah. Iya. Ya, Bang. Jadi gitu, Bang. Jadi nggak ada yang namanya cerita ini direkayasa. Nggak ada. Ya. Enggak. Pengalaman pribadi ya. Ambong, lo pengen berbagi cerita apa, Ambong, sama pemirsa yang lagi teman-teman yang lagi nonton kita nih di Apa sih sebutan penikmat channel Jangkrik ini apa sih? Kalau boleh tahu? Krik Squad. Krik Squad. Anjir, Krik Squad. Bajunya udah kita buat. Udah. Fanbase-nya ini udah nyampe hampir setengah Indonesia. Nah, Ya. udah sampai terakhir ke Pantai Gading Tengah udah.
Udah yang mesen, yang PO nya. Yang pesen, Yang PO pesen. ya. Udah, ada merchandise itu udah nyebar semua. Udah. Klik Mewah Squad. juga channelnya. Nah, ini nonton Klik para Klik Squad. Ini penonton bayaran nih dulu Penonton kita ini ya itulah dari subscriber kita juga hasil uangnya kita oper ke mereka. Subscribe. Ini bukan sombong nih. Produser gue 1,2 aja megang sebulan. Satu episode. Satu episode. Satu episode. 1,2 M. 1,2 M. Ember kewan. Tebu mulu dong. Tebu potong. Itu baru dari produser. Kameramen. Kameramen semua. Ya kan? Belum dari sponsor support. Floor director, ada JD, ada Oktan. Ya. Gaji beda-beda mereka. Beda-beda. Mereka semua beda-beda gajinya. Gue besok join lah sama tim ini lah. Boleh. Nanti ketemu. Ya Nah, kita pengen lihat dulu aja seberapa cerita lo bisa menarik subscriber. Iya. Gitu loh. Boleh. Karena ini dari artis-artis aja udah mantengin kita. Tadi Ariel nelpon. Iya. Ternyata nggak nyampe karena dia nggak ada nomor kita. Dia nelfonan mati. Iya. Emang kata temen udah kita telepon balik. Iya. Ya nggak nyambung. Telepon kita balik gitu. Itu jokes tahun berapa tapi masih lucu aja kalau dia bawain emang. Emang nggak ada nomornya. Nggak ada nomornya. Ya tapi sengaja ntar dia bakal ngeliat kok di channel ini. Iya pasti lah. Buat Ariel Boril, thank you banget ya udah stay tune. Bang Ariel, Bang Boril, makasih. Terus Gini ya lo gini ya. Gila juga. Iya, Ariel Boril. Iya, Ariel Boril. anak-anak apa? Cowboy junior sekarang Iya. udah pada senior, udah pada dewasa. Iya, udah nggak Mereka Cowboy tontonannya junior lagi, iya. Cowboy senior sekarang namanya. Udah. Ya, udah banyak yang nonton lah ya. Dan juga buat Mbak Ade Kristayanti, Tadi Rolemos, bininya Rolemos. dia punya YouTube. Punya YouTube. Maksudnya kita nggak tahu dia punya YouTube. Oh. Oke, Bong, ini lo kalau nongkrong kan sering cerita serem, Bong. Yes. Iya Om Lai. Sebenarnya lo Lumayan. sendiri nih dari berapa saudara sih lo? Gua kalau pribadi gua 4 bersaudara Om Lai. Lo anak ke? Gua anak pertama. Lo anak pertama, Anak berarti pertama lo punya gua. adik 3. Adik 3. Benar ya? Dan sorry, lo masih tinggal bersama nyokap? Masih, dari semua masih, keluarga masih. besar ya? Gua masih Keluarga gabung besar sama ya? keluarga. Keluarga. Dan lo sekarang masih kerja dengan pekerjaan yang Alhamdulillah. masih sama ya bosnya? Iya. Oke, Di Bong. salah satu jalur masih di perusahaan yang lama ya, Bren ya? Masih. Masih ya? Iya. Dia Sebut mau- aja itulah ya. Iya. Ntar dia untung disiarin di Oh, channel yang iya. subscribe-nya Oh, banyak. Enak aja, bayar Di situ, lah. ya. Iyalah. Ini kita cuma semenit aja yang yang udah viewers aja ribuan. Udah 16 gitu, juta. 16 juta. 16 juta. Sama temen boleh 15 lah. 15. Bungkusnya. Sekilo. Ya. Ini orang kalau cerita ya, gue pikir seorang ambung itu kalau cerita kadang namanya temennya dibuat-buat. Nah, Terus yang namanya cerita sama temen itu selain dibuat-buat terus ada yang namanya itu dilebay-lebayin. Yes. hiperbola kalau Hiperbola, kata iya. itu ya. Nah, di sini makanya kita pengen kok langsung nih. Lo aja ketika melihat ambung cerita kadang-kadang lo langsung nyingkir lo langsung balik. Ulang. Sering Iya. kan begitu Pernah Om tuh, Lai Bang, itu. ya? Iya. Gue juga gue pernah ketemu. Karena ya kalau dia kan kalau gue ceritanya cerita yang ya kita aja lah pengalaman yang slow, tapi kalau udah nyangkut di situ Tapi lu dah ya. Berbau-bau mistis gitu. Tapi kenapa lu bikinin channel kalau lu Nah, takut? Ini tantangan. ini tantangan ini buat teman-teman semua. Oh iya. Tantangan. Di sini. Jadi Sembah ketika ditantang dari fansnya Jangkrik ini ketika dibuat dia udah langsung bang, lu berani bawain program horor gak? Kita kasih apa yang lu minta kita kasih bang. Akhirnya mereka ngumpulin itu donasi akhirnya dia dibeliin. Koin untuk sembah gitu ya. lebih jadi Nggak jadi. di tadi ada pakai ini ya. Opi juga. Ya, emang nah ini salah satu Makasih, Mas, ya. Makasih Mas ya. Ayo, ya. Nah, Ya. Lagi. minum ya. Dahsyat loh channel lu. Salah satu supporter kita. Iya. Total banget nih. Total banget. Waduh, warnanya keren banget nih air. Ini dari apa? Resto Twins Resto. Thank you ya Twins ya. Mantap banget. Ini air putihnya rasa Ini. white water. Dia putih, ini daun sukun. Ini air getah monyet. Yang dibeda-bedain ya. Beda-beda ya. Oke, langsung aja kayaknya Lanjut gua lagi ya. harus lu kupas di channel Jangkrik 21 ini karena Kupas, cerita lu iya. gue yakin bikin Kalau gua kita aja yang tadinya nggak percaya akhirnya kita
percaya dengan dari sebuah cerita-cerita lo ketika kita lagi nongkrong ya. Kita sih berharap juga teman-teman yang lagi nyaksiin tayangan sekarang ini lo bisa lihat ya, ini nggak ada rekayasa. Karena di bawah dia udah kita sumpah apa? Sumpah pramuka. Bong, lo cerita apa Bong yang lo pengen share ke kita nih? Iya. Jadi gini Om Laibal nih, kan kalau ngomongin cerita sedikit horor ya. Lo tinggal di mana sih, Mas? Gua kan di Cikoko Om Lai, daerah Pancoran tuh, daerah Pancoran. Tapi cerita ini terjadi waktu bukan di daerah rumah gue sih. Kan ya lo tau gue main kemana aja ya kan? Ada lah. Maksudnya gue nggak mau mendeskripsikan suatu tempat, misalnya lagi ini kan. Nah rumah teman gue nih, abis ini nih CS nih apa? Abis kebakaran kan. Jadi dia salah satu korban. Akhirnya gue sebagai kawan ya nemenin lah gue ya kan. Nah lagi nemenin ya kan. Di daerah mana Bong? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Rumah temen lo ikut terbakar? Ikut terbakar juga. Dan kebakarannya itu, satu rumah atau berapa rumah? Enggak, ada beberapa rumah. Itu termasuk rumah temen lo? Iya, itu kejadian waktu gue kuliah lah 2000 berapa tuh, berarti 2012 atau 11-an ya kan. Itu di daerah Jakarta Timur. Nah, kan kalau kata orang dulu sih yang gue tahu dan juga kata guru ngaji gue, kan gini-gini gue ngaji juga nih Om Lai. Iya. Oke, tapi bener apa kagaknya ntar coba di komen deh ya. Yang namanya kalau walaupun hal-hal goib gitu ibarat yang kalau kita tahu terbuatnya dari api juga ya kan. Nah, tapi ini kalau sepengetahuan gue kalau tempat habis kebakaran atau api tuh di linglung tuh mulai itu nyari rumah baru tuh biasanya kasarnya gitu dah kalau apa sih indah gitu. Iya, jadi kayak sama kayak gitu ya. Si penunggu dari rumah yang terbakar itu. Iya, jadi tapi nggak ada korban jiwa kan? Enggak. Dari Gua alhamdulillah nggak cuma rumah doang. Tapi maksudnya sebelum gua masuk ke cerita biar lebih agak aware gitu, maksudnya setahu gue memang kalau tempat-tempat habis kebakaran pokoknya yang berinian dengan api lah ya. Itu dia kayak orang bingung tuh. Namanya logikanya aja kan rumah udah bentuknya udah beda tuh, jangankan kebakaran. Kadang-kadang aja kan kalau tempatnya dia udah keganggu lah ya. Nah, kadang-kadang kan kalau lo tahu pernah dengar juga nih, makanya gue tuh dari dulu kalau outing atau apa, gue paling nggak mau yang namanya bercanda di saat temen tidur tuh ngerubah mukanya atau nyoret-nyoret mukanya. Oh iya. Pernah denger gak tuh kayak gitu? Kalau katanya kalau misalnya rohnya nggak kenalin, bisa nggak balik lagi. Bisa mati suri tuh yang begitu tuh bahaya. Iya, nggak boleh. Jadi kalau sumpah itu sering banget ya kalau teman-teman pada suka jahil-jahilan standar kayak gitu ya. Iya. Pas lagi tidur mukanya dicoret-coret. Iya. Itu nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh, tapi itu mah masih logis loh. Ada yang lebih parah. Ada kalau temen gua nih, bukan dicoret-coret. Diapain? Titiknya dipotong di bagian sana. Temen lo bengkong gitu. Perih banget tuh. Tapi dia yang dipotong, yang dikerjain malah bilang, makasih ya bro, thank you. Surat gratis jadinya. Karena dia belum sunat. Gratis. Kalau temen gue tidur nggak dicoreng-coreng Bang, tapi ketika bangun dia jadi silver. Ngapain tuh? Tetap dicoret, tapi dia sadar dengan ini. Temen lu silver dong, yang ada di jonggrong. Gak tau pokoknya dia ada di lampu merah. Itu mah emang bekerja. Itu emang udah. Tapi dia rubah kan? Iya. Tapi yang omongannya si Ambung ini memang gue pernah dengar dari teman-teman juga sih. Iya. Jadi itu sebenarnya hal sepele, tapi Ngeri itu ngeri loh. Ngeri. Boleh. Ya, karena apa bahasanya ruh ataupun godam. Nggak kenalin. Nggak kenalin ya. Iya, ini siapa nih? Bukan gue. Karena kan gitu. kalau tidur kan katanya nih ya. Kalau tidur kan arwah kita atau apa kan? Iya. Dia keliling. Nah, ketika dia pulang dia nggak apa yang dicoret-coret gitu dia nggak kenalin. Nah itu yang bahaya. Oke. Nah, terus Nah, jadi ya itu kan maksudnya biar aware dulu kayak gitu. Nah, jadi ini suatu malam nih di hari kedua atau apa gitu kan namanya kawan ya udah lah ya kan gue nemenin lah ngasih support lah maksudnya biar dia nggak bete-bete banget kan. Udah kita nongkrong tuh di bekas rumah jadi yang kebakaran, sedangkan kan pengungsi udah ada itunya lah udah ada tempat ya kan. Yang ngilangin stres standar lah kita jamu-jamuan ini santai kan biar dia nggak stres. Support lah ya kan. Ya itu ada jadi kayak apa tetangga. Jam berapa Bang? Jam itu gue dari habis isaan tapi kejadian itu sekitar jam 1:30 lah karena gue ngebat tuh gue balik subuh ujung-ujungnya ya kan mau menjelang azan subuh tuh gue balik. Gue stay di satu tempat tuh mulai bener-bener dari jam 8 gue nggak pindah-pindah kemana-mana. Dikasih apa sih posko
Oh enggak, gue nongkrongnya di poskonya, tapi gue bener-bener nongkrong di bekas rumahnya yang kebakaran. Jadi bisa ditongkrongin lah, maksudnya ketimbang dia di posko Pasca BT atau kebakaran, pasca kebakaran. Udah itu ya kan. Ya udah nongkrong ya kan. Lame-lame standar udah mulai tipsi dikit nih. Ya kan? Tapi antara dia nongkrong kan ambil minum. Nah, orang nongkrong kalau nggak minum cekulan. Apalagi habis makan. Pinggang lagi. Iya pinggang kena hantem, gak banyak air putih ya kan. Nah, berarti udah masuk di jam. Udah jam satuan lah, udah jam satuan tuh ya kan. Tapi keadaan anak masih sehat dalam artian ya kita memang bukan niat nyari, tapi karena buat support kawan yang kena musibah itu doang, jadi santai-santai aja kan. Nah salahnya kita adalah kita musikan tuh gitaran ya kan. Nah gitaran, nah dari gitaran. Tujuannya sebenarnya pengen senang-senang, membuat suasana cair. Hibur lah. Ya, tapi kayaknya emang bukan tempatnya kita berisik tuh kasarnya kan, namanya rumah diberisikin kan juga orang ini juga lah kesel juga atau apa ya kan. Udah, tapi kan yang setahu gue tuh beberapa kali gue pengalaman kayak gitu-gitu tuh misalnya lu berlima nih ya atau berempat, gak mungkin semuanya ngeliat tuh mulai itu, pasti cuma 1-2 orang doang. Tapi kayak gitu ya, ada yang tahu gak tuh kira-kira itu? Gak pernah, bener dah. Ya jadi kan kalau di alam media juga kan mengeluarkan energi besar juga kan untuk melihat. Mungkin yang melihat pas banget kepapasan kali gitu. Apa sih? Iya benar. Ya kalau kita bilang sial, entah ada yang sial apa kita cerita, kita nggak tahu dah tuh. Masih kurang dapet yang itu tuh. Setiap kayak gitu. Nah kebetulan di malam itu jatahnya kita tuh dari 7 orang tuh kita doang. Nah tapi emang gue nggak pernah cerita kan ke anak-anak sebelum sampai subuh itu akhirnya kan. Jelas, bener-bener jelas ya. Jadi habis gitar pertama, gue nggak tahu nih, mungkin teman-teman bisa komen juga karena beberapa kali gue bukan ngeliat, lebih ke samar, tapi gue yakin kalau itu bukan orang gitu ya. Ciri-cirinya itu sama ya kan. Yang pertama itu selalu dilempar pasir. Gue 3 kali begitu mulai. Yang rasakannya lo doang ya? Enggak, kalau pasir tuh rame-rame tuh. Maksudnya tiba-tiba lu lagi nongkrong nih. Ya kan, mungkin kalau ada temen yang ini juga gue pengen nanya kenapa sih setiap, gue nyebut ini Miski ya. Si Miski, lo paham nih Miski siapa kan, si cewek itu kan. Nah, kenapa setiap dia itu selalu dengan ciri-ciri yang sama? Yang pertama itu gue 3 kali begitu, selalu tiba-tiba kayak hujan pasir, nggak jelas CS pasir tapi ya pernah ngalamin gitu atas gimana logikanya pasir dari atas kan? Kena, maksudnya truk lo. Kok jadi kayak gue pikir batu atau apa kan, tapi emang ada serpian pasir. Ada. Lu kenapa? Kalau lu kena kulit, kalau abang-abangan gue sini pas nongkrong kena kulit, biasanya kayak habis kayak sulit. Alhamdulillah sih enggak. Tapi berasa itu pasir gitu. Pasir, Habis pasir masih nggak di ini nama anak-anak kan emang dasar bocah PA semua kan, maksudnya mereka juga takut tapi mungkin karena lebih santai aja udah masih gitaran, lama-lama kerikil tuh mulai itu dari pasir jadi kerikil. Iya, lama-lama gede tuh ya kan. Kerikil tuh menjelang setengah jam jadi kerikil. Yang terakhir tuh CS tuh sejam habis pasir tuh bener-bener bata tapi setengahnya lah dari atas pohon mangga kan nggak lucu tuh, nggak mungkin orang malam-malam dari atas pohon mangga. Anak-anak sempet kaget juga tuh. Bener-bener di tengah anak-anak kita lagi ngeriung nih, jatuh di tengah-tengah prak aja bata, setengah bata lah ya. Anak-anak langsung di situ langsung sekut kan, wah ini udah bukan orang nih, nggak jelas nih, dipikirkan anak-anak cuma iseng kali ya, orang-orang situ keberisikan sama anak-anak bertujuh nongkrong di situ. Udah tuh pas udah mulai batu udah nggak jelas tuh, akhirnya udah mulai gitar ditaro, kita ngobrol doang tuh ya kan. Udah setengah 2-an tuh diubah jangan inilah ya kan, jangan gitaran kali ya, agak ini kali ya. Ya udah. Nah, disitunya puncak apesnya gue adalah di saat gue kebelet kencing. Sebenarnya sih bisa aja gue ke posko tapi agak jauh. Gue males kan, di sini puing semua ya kan. Iya, tinggal berbalik. Iya, gue nggak berbalik doang CS, tapi gue nggak ngerti itu emang dasar gue yang baget apa gimana. Gue agak ngelangkah tuh 10 langkah lah ngejauh dari anak-anak ya kan. Karena gue nggak mau ngapain? Mau ngencing. Mau ngencing dah tuh. Udah gue mau ngencing ya kan. Udah tuh. Standar dah, lo kalau lagi kencing itu kan lo berasa pasti kayak ada yang ngeliatin. Lo kan kalau diliatin kan berasa tuh, ya kan? Kayak waktu lo ngechat tuh yang gue godain, gue di belakang nih, gitu. Kayak gitu kan modelnya kan. Feeling aja enak. Nah, habis gitu ya kan gue lama-lama ini, gue bilang kok ada yang kayak diperhatiin nih, gue bilang kan. Lama-lama kayak begitu-begitu nih, nah ini udah nggak jelas nih kan.
Gue ngerasa kayak gue pengen teriak ke anak-anak. Gue ngeliat, jadi posisinya doi disokin ya online nih kanan gue. Nah anak-anak gue di sebelah kiri gue nih. Nah gue ngeliat anak-anak begini nih, gue pengen teriak gitu maksudnya. Tapi nggak bisa. Kayak ada yang nahan lagi gitu kan. Iya. Gue bilang, ini gue nggak bisa teriak nih kan. Ya udah dah tuh, akhirnya gue beraniin dah tuh ya kan. Gue beraniin dengan keadaan sedikit skut juga ya kan. Pelan-pelan tuh gue nengok ke kanan dikit ya kan. Ya ada lah jarak 15 langkah tuh bener di sono kan ya. Si Miski tapi lebih ke grandma tapi kusut Om Lai. Oh. Dia nggak Miski, tapi itu masih golongan Miski setahu gue. Tapi dia lebih ke kayak nenek-nenek tapi kayak ngaro alik. Gimana sih penampakan ngaro alik Om? Maaf gitu ya kan yang itu dengan bentuk itu kayak gimana iya. kok? Tapi lu jelas. Jadi kenapa gue bisa bilang dia grandma karena ada mimik komuk yang mengkerut dan itu gue ngeliat gitu walaupun kealingan rambut ubannya yang panjang ya kan, tapi kenapa gue bilang itu nenek ya karena gue melihat di sini tuh mengkerut gitu loh. Kalau cewek biasa atau ini kan nggak mengkerut dong. Atau mungkin dia nggak rajin pakai skincare. Iya kayaknya dia nggak pakai foundation atau apa gitu kan. Kan ada skincare itu kan dari yang buat pagi malam. Iya. Sama masker timun juga dia kalau mau tidur tuh. Mungkin ya kan makanya dia tadi si Ambung bilang agak mengkerut tuh ya kan. Padahal umur dia belum tua banget kayaknya itu. Nah, itu berarti kan tapi aging dini ya. Iya, aging dini. Enggak nuang dini gitu. Aging dini. Aging dini. Tapi dia tuh artinya berarti ngeliat. Enggak, dia nundukin gue. Nggak kalau dia ngelokin gue mungkin gue sambit sih. Gue tipikal orang yang penakut tapi gue penasaran dan apaan sih lo gitu. Tapi gue takut jadi gue apa sih? Gue iniin dulu tapi gue tetap kabur gitu loh. Lo sendiri mendengar suara-suara gak? Kan kadang ada yang bilang itu suara-suara ditandangkan dengan seperti anak ayam. Enggak, itu enggak. Kadang ada juga bilang kalau suara kayak orang nyapu. Iya. Kalau suaranya itu terlihat terdengar dekat berarti jauh. Iya. Begitu sebaliknya ya, terdengar jauh berarti dia ada di. Nah, justru kalau pengalaman suara gue nggak pernah dikasih lihat tuh Om Lai, tapi kalau yang cuman begini justru gue dikasih lihat gitu loh. Pernah aku dengerin suara-suara gitu tapi alhamdulillah nggak sampai ya amit-amit gitu maksudnya ke depannya. Nggak sampai ngeliat yang gue ceritain ke sekarang ini yang di rumah teman gue itu. Nah di rumah teman gue ini nggak pakai suara, cuman ditimpuk-timpuk gitu tapi doi hello. Posisi dia itu sama lo tuh kayak gimana? 15 langkah doi nundukin gua. Tingginya tuh lo memberanikan untuk melihat dia. Iya, gua pelan-pelan, begini pelan-pelan. Nengok ke arah. Iya, akhirnya nengok ke kanan. Kawan-kawan kan di kiri itu. Yang tadi gua bilang sebelum gua ke kanan, gua ke anak-anak dulu nih. Gue pengen panggil salah satu kawan gue tapi kok gue nggak bisa ngapir gitu ya. Begitu. Iya. Gue udah ngerokok aja tuh diem celana posisi padahal udah gue tutup Om Lai tapi gue belum berani buat lari atau apa gitu. Gue rokok aja gue tuh. Iya, gue ngeliat dari sini aja tuh hadapan gue kencing tuh ya kan gue ngerokok. Coba beraniin. Gue nggak berbalik cuma kepala doang begini akhirnya. Ya